Kisah Para Rasul 13 ayat 44-52 menggambarkan bagaimana firman Tuhan semakin tersebar dengan kuasa Roh Kudus melalui penginjilan Paulus dan Barnabas di Antiokhia. Pasal ini mencerminkan pentingnya kesetiaan dan keberanian dalam menyebarkan pesan Kristus, serta respons beragam dari pendengar. Firman Tuhan adalah kebenaran yang membawa transformasi bagi yang menerimanya, namun juga dapat menimbulkan perlawanan dan penolakan. Dari pembacaan pasal ini, kita dapat merenungkan tentang pentingnya keteguhan iman, kesediaan untuk berbagi Injil, dan bagaimana kita merespons pesan Tuhan yang semakin tersebar dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 44-52 memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana Injil disebarkan dan diterima di berbagai tempat, namun juga menunjukkan tantangan yang dihadapi para rasul dalam memperjuangkan pesan tersebut. Pasal ini dimulai dengan gambaran tentang respons yang berbeda dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi terhadap pewartaan Paulus dan Barnabas di sinagoga Antiokhia. Ketika mereka meninggalkan sinagoga, banyak orang bangsa non-Yahudi yang bersedia mendengarkan Injil yang disampaikan kepada mereka. Tafsiran. Konteks dari kisah ini sangat penting untuk dipahami. Paulus dan Barnabas yang dipimpin oleh Roh Kudus telah dipanggil untuk mewartakan Injil kepada orang-orang di berbagai tempat. Antiokhia adalah salah satu dari banyak tempat di mana mereka memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Respons yang berbeda dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mencerminkan polarisasi yang seringkali terjadi dalam pewartaan Injil pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang memiliki latar belakang keagamaan yang kaya dan tradisi yang kuat seringkali menolak pesan Injil karena bertentangan dengan keyakinan mereka yang sudah mapan. Mereka kadang-kadang merasa terancam oleh ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas di sinagoga Antiokhia. Ketika mereka melihat banyaknya orang non-Yahudi yang ingin mendengarkan Injil, mereka merasa cemburu dan mulai mencari cara untuk menghalangi pengajaran itu. Namun, di sisi lain, banyak orang non-Yahudi yang dengan lapang dada menerima pesan Injil. Mereka merasa terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka tidak terbelenggu oleh tradisi atau prasangka, sehingga mereka lebih mudah menerima ajaran tentang Yesus Kristus. Tetapi, yang paling mencolok dalam kisah ini adalah bagaimana Paulus dan Barnabas merespons kepada penolakan dan perlawanan yang mereka alami. Mereka tidak putus asa atau menyerah dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, mereka terus berbicara dengan keberanian dan keteguhan iman mereka. Mereka memahami bahwa mereka tidak bisa memaksa orang untuk percaya, tetapi mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan Injil dengan setia dan dengan penuh kasih. Paulus dan Barnabas menegaskan bahwa penghakiman terhadap diri sendiri dapat menjadi konsekuensi dari menerima atau menolak pesan Injil. Mereka mengutip nubuat Nabi Yesaya bahwa mereka telah diberikan sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini mengingatkan kita bahwa Injil adalah kabar baik yang universal, ditujukan untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Dari kisah ini, kita bisa belajar banyak tentang kesetiaan, ketabahan, dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan dalam pewartaan Injil. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, tanpa takut menghadapi penolakan atau perlawanan. Ketika kita berbagi pesan Injil dengan orang lain, kita mungkin menghadapi berbagai respons, tetapi kita tidak boleh menyerah. Sebagai umat Kristen, kita juga dipanggil untuk tetap terbuka dan menerima pesan Injil dengan hati yang rendah hati. Kita harus siap untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kebenaran yang disampaikan dalam firman Tuhan, tanpa terbelenggu oleh tradisi atau prasangka. Dengan cara ini, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan membawa terang Kristus kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Marilah kita meneladani ketabahan dan keberanian Paulus dan Barnabas dalam menghadapi tantangan dalam pewartaan Injil. Marilah kita menjadi saksi-saksi yang setia dan gigih, menyebarkan kasih dan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan semakin tersebar melalui hidup kita, dan biarlah cahaya Kristus menerangi dunia melalui kesaksian kita yang setia. Jemaat JBKP dapat merespons panggilan untuk berperan aktif dalam penyebaran Injil
dengan beberapa cara yang dapat membantu memperluas dampak pelayanan gereja. Pertama, doa yang berkelanjutan. Doa merupakan fondasi bagi setiap upaya pelayanan. Jemaat dapat merespons dengan berdoa secara teratur untuk keberhasilan misi gereja, untuk para penginjil, pemimpin gereja, dan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kedua, keterlibatan dalam pelayanan gereja. Jemaat dapat aktif terlibat dalam pelayanan gereja, baik sebagai pengajar Alkitab, penyanyi, panitia kebaktian, atau dalam berbagai komite pelayanan. Dengan berpartisipasi secara aktif, mereka dapat membantu menyebarkan pesan Injil melalui berbagai kegiatan gereja. Ketiga, menjadi saksi Kristus di lingkungan mereka. Setiap jemaat adalah saksi Kristus di tempat tinggal, tempat kerja, dan komunitas sekitarnya. Dengan hidup yang konsisten dengan nilai-nilai Injil, mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Keempat, menjadi penyokong finansial. Selain keterlibatan aktif, jemaat juga dapat merespons dengan memberikan dukungan finansial bagi program-program pelayanan dan misi gereja. Dengan memberikan sumbangan secara teratur, mereka turut berperan dalam mendukung penginjilan dan pelayanan gereja yang lebih luas. Dengan merespons panggilan untuk berperan aktif dalam penyebaran Injil, jemaat JBKP dapat menjadi bagian integral dari upaya gereja dalam memenuhi misi Kristus untuk menyelamatkan jiwa dan membawa terangnya kepada dunia yang gelap. Melalui keterlibatan dan dedikasi mereka, mereka dapat membantu memperluas dampak pelayanan gereja dan memperkenalkan Kristus kepada semakin banyak orang.